Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa nallahi ta'ala alaihim ajma'in. Khusus min Syekh Abdul Aziz Zainuddin bin Abdul Aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ad-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasdisu kullin. Termasuk kesunahan selanjutnya yaitu tasdisu kullin. Ngaping teloni saben-saben suwiji. Apa saja itu? Min maghsulin bayani saking bagian atau anggota kang den basuh, wa mamsuhin dan bagian kang diusap, wadalkin lan gosok-gosok, wa takhlilin lan nyelan-nyelani, wa basmalatin lan maca basmalah, wa siwakin lan siwakan. Wa dzikrun lan den sunahaken apa dzikrun dzikir akibahu ing dalem sakwise wudu. Lil ittiba'i krana manut bareng Kanjeng Nabi. Fi aksari dzalika ing dalem luweh akeh mengkono-mengkono. Wayah sululan hasil apa atas li sungaping teloni hasil biwamsil yadi kelawan nyelepaken tangan masalan umpamane walau najan fima ing dalam banyu qalilin kang titik idza harrakaha nalikane gerakaken sapa wong ha ing yat marrataini kelawan ngaping pindhone. Walau radda ma'al ghuslati as-saniyati. Walau radda lamun balekaken apa ma'al ghuslati as-saniyati atau ma'al ghuslati as-saniyati ing banyu basuhan kang kendho. Hasola mongko hasil lahu tumrap wong apa aslu sunnatit taslisi asal kesunahane ngaping teloni kama istadharahu syekhuna kama kaya dene barang istadharahu kang nampilaken hu ing ma sinten syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Kesunahan selanjutnya setelah itolatul hurrah dan tahjil, di mana seseorang itu kalau wudhu disunahkan untuk melebihkan bagian tubuh yang dibasuh, baik kepala, tangan ataupun kaki. Selanjutnya adalah membasuh bagian-bagian tubuh. Apapun itu, bagian tubuh yang dibasuh ataupun yang diusap, harus atau disunahkan untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Itu kesunahannya. Baik itu anggota tubuh yang dibasuh, ataupun anggota tubuh yang diusap, atau menggosoknya, atau menyela-nyela rambut yang atau bulu yang tebal, seluruhnya disunahkan untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Termasuk kesunahan adalah setelah wudhu berzikir atau berdoa. Nah, ketika seseorang berwudunya itu tidak menggunakan keran dalam artian air yang mengalir atau dalam artian seseorang itu menggunakan bak mandi atau di kolam atau di sungai gitu, maka taslis itu cukup dengan seseorang hanya meletakkan tangannya di tempat kubangan air itu, kolam ataupun sungai itu, dengan cara tangannya digerak-gerakkan.
itu sudah bisa dihitung sebagai taslis. Jadi misalkan ada kubangan, tangannya ditaruh, digerak-gerakkan, itu sudah taslis, cukup taslis. Berbeda kalau misalkan menggunakan air, maka perlu apa namanya, kalau misalkan airnya di menggunakan gayung, berarti perlu 3 kali basuhan. Maka perlu 3 kali basuhan. Berbeda kalau misalkan airnya itu atau wudhu kita di sebuah kolam ataupun di sebuah bak mandi langsung, maka cukup tangan kita dimasukkan kemudian digerak-gerakkan. Tapi dengan catatan air itu apa namanya, harus banyak. Kalau sedikit berarti nanti jatuhnya mustakmal airnya. Airnya jatuhnya mustakmal. Dah. Wala yujzi ulan ora cukup. Apa tasdisu utwin ngaping teluni anggota. Qabla itmami wajibi waslihi sadurunge nyempurnaaken bagian kang wajib basuhe utawa qabla itmami wajibin wasluhu. Bagi nyempurnaaken hal sing wajib apa wasluhu basuh barang. Ya, catatan melakukan sebanyak 3 kali itu dengan catatan kesunahan membasuh ataupun apa namanya mengusap sebanyak 3 kali itu dengan catatan bagian yang diwajibkan itu harus sudah dilakukan secara sempurna. Misalkan kalau wajah berarti itu harus dibasuh semuanya, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai di sini, kemudian satu telinga ke telinga yang lain semuanya harus dibasuh dulu. Tidak diperbolehkan kalau misalkan bagian pertama itu belum sempurna, kemudian berniat yang kedua dan ketiga itu untuk dijadikan kesunahan, nggak bisa. Jatuhnya bagian yang kedua itu mengcover bagian pertama. Kenapa? Karena bagian pertama belum sempurna. Wala ba'da itmamil wudu ilan ora ing dalem sakwuse sempurnane wudu. Tidak bisa juga setelah wudunya selesai baru wudu yang kedua, wudu yang ketiga. Dalam artian wudu yang pertama itu hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Misalkan mukanya 1 kali, tangan sekali, kaki sekali, kepala sekali, kaki sekali. Sudah selesai. Ulang lagi, kepala lagi sampai kaki lagi. 2. Ulang lagi, kepala lagi sampai kaki lagi. Itu tidak diperbolehkan. Cara seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi diselesaikan dulu bagiannya wajib, baru kemudian membasuh bagian yang kedua, yang ketiga, baru kemudian tangan. Tangan yang wajib sudah selesai, baru yang kedua, yang ketiga, yang kiri begitu. Kepala begitu, kaki pun juga begitu. Wa yukrahu lan din makruhaken apa anak kurang anisalasi saking telu. Kaziyadati alihab kaya dene dimakruhaken apa ziyadatu aziyadati alaiha kaya nambah alaiha ing atase telu. Tidak diperbolehkan seseorang itu wudunya kurang bukan tidak diperbolehkan ya, makruh hukumnya seseorang itu wudunya kurang dari 3 kali. Sebagaimana dimakruhkan kurang dari 3 kali, bertambah dari 3 kali pun juga tidak diperbolehkan atau dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan lebih-berlebihan itu? Karena agama kita tidak suka berlebihan. Biniyatil wudu itu tegese kelawan niat wudu kama bahatsahu jam'un. Kayak dene kang wis dibahas kama bahasahu kayak dene bahasahu kang wis bahas hu ing qadiyah hu ing mah sapa jam'un sinten jam'un pira-pira ulama. Watuh romulan den haramaken dan diharamkan min ma'in mauqufin saking banyu kang den wakafaken alat tatahuri ing atase bersuci. Dan itu berlebihan itu akan diharamkan ketika air yang disediakan itu memang diwakafkan. Jadi wakaf itu sistemnya itu boleh dimanfaatkan asal sesuai hajat. Kalau memang sudah hajatnya terpenuhi, kok dilebihkan, maka itu haram.
Jadi sebenarnya kurang tepat ada masjid kok airnya digunakan untuk membersihkan membersihkan sepeda atau motor atau mobil, kurang tepat. Kenapa? Airnya ini air wakaf. Penggunaan wakafnya itu untuk hal-hal yang sesuai kemaslahatan masjid dan urusan masjid, sholat atau apa membersihkan masjid. Kok digunakan membersihkan kendaraan, meskipun toh itu ketua DKM-nya, ya itu kurang tepat. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan filosofi wakaf itu. Far'un ya'khudu ngalap sapa asyaku wong kang mamang asna al wudu'i ing dalam tengah-tengah wudu fisti'abin ing dalam isti'ab au adadin utawa bilangan bil yakini kelawan yakin wujuban kelawan wajib fil wajibi ing dalam wajib wanat lan sunnah fil mandubi lan ing dalam sunnah walau najan to ono fil ma'i ing dalam banyu al mauqufi kang den waqafake. Nah, bagaimana kalau misalkan orang itu ternyata terjadi keraguan? Ini misalkan ini tangan saya sudah saya basuh apa belum ya? Sudah sempurna apa belum ya? Karena terjadi keraguan, maka harus diulang itu bagian tangannya. Begitu juga dalam hal yang kesunahan, ini 2 atau 3 ya, berarti diambil yang kedua. Harus diambil bagian yang diyakini. Terus bagaimana kalau misalkan kita wudhunya itu menggunakan air sebuah tempat yang diwakafkan, masjid yang diwakafkan misalkan, tetap saja diutamakan akhdul yakin tadi itu, meskipun itu air mauquf. Karena keraguan seseorang itu tidak bisa dianggap mubadzir, tidak bisa dianggap membuang-buang sesuatu. Karena dianggap sebagai hal yang harus dilakukan. Yang tanpanya seseorang itu wudhunya tidak sempurna. Maka meskipun toh di dalam keadaan atau di dalam penggunaan air yang diwakafkan, tetap saja kalau misalkan terjadi keraguan yang harus ngambil mana yang diyakini. Nah, di dalam kaedah akhdul yakin itu ya harus diambil sesuatu yang kecil, yang paling sedikit. Kenapa begitu? Karena yang paling sedikit itu yang keyakinannya itu 100%. Kok ngambil yang banyak, itu berarti telah melakukan kesalahan. Kenapa begitu? Karena keyakinannya tidak 100%. Amasyaku anapun utawi ragu ba'dal faraghi indam sa'wusi sempurna wudu'i falayu asiru mangka ora ono dampak sedikit pun. Kalau sudah selesai ya sudah, nggak apa-apa. Sama seperti beberapa pertemuan yang lalu, kalau sudah selesai ya sudah selesai, sah sudah wudunya. Tidak ada alasan. Batal atau tidak, nggak ada. Bahkan di dalam niat itu juga ada yang mengatakan tidak batal, tetap sah. Watayamunun lan den sunahtaken apa tayamun. Apa itu tayamun? Takdimu yaminin disiaken bagian kang tengen ala yasarin ing ngatasi kang kiwa. Fil yadaini khusus ing dalam tangan loro warijlaini lan sikil loro. Begitu kesunahan selanjutnya adalah tayamun. Mendahulukan bagian yang kanan. Tapi ini terjadi hanya dalam dalam anggota tubuh yaitu tangan dan kaki saja. Watayamunun ay takdimu yaminin ala yasarin fil yadaini warijlaini. Watayamunun lan den sunataken disiakan kantengan ay takdimu yaminin disediakan bagian kantengan ala yasaring atas kang kiwa fil yadaini ing dalam tangan loro warijlaini lan sikil loro. Walina win aqta'a fi jami'i a'dha'i wudu'ihi, itu diloncati sih ya. Aku mamang sih Mas.
Wa dzalika utawi mengkono-mengkono tayammun. Kenapa kok tayammun disunahaken? Li annahu karena setuhune Nabi Muhammad kana yuhibbu at-tayammuna. Kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sinten Kanjeng Nabi at-tayammuna ing tayammun. Fi tatahhurihi ing dalem bersucinya Kanjeng Nabi wa sya'nihi lan urusane Kanjeng Nabi kullihi sekabehane. Ai tegese mimma sang barang huwa kang ono utawi ma iku min babit takrimi bayane saking bab takrim kakti halin kaya dene celaan walupsi nahwi komisin lan nganggo gamis wana lin lan nganggo sendal watak limi dhufrin lan ngetok kuku wahal kinah wiroksin lan apa jenenge nyukur rambut wa akhdin lan ngambil wa iqtain lan paring paring barang wa siwakin lan siwakan wa takhlilin lan nyela-nyelani sesuatu wa yukrahu tarkuhu lan den makruhaken apa tarkuhu ninggal tayamum. Sudah. Nah, kenapa kok tayamum ini disunahkan? Karena Nabi Muhammad selalu mencintai melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Baik di dalam bersuci ataupun apapun itu. Dalam aktivitas apapun itu. Selama aktivitas itu baik. Selama aktivitas itu baik. Seperti menggunakan celak misalkan. Berpakaian, memotong kuku, bercukur, mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, bersiwak, apapun itu asalkan itu adalah aktivitas yang baik, beliau akan melakukan dengan tangan kanan terlebih dahulu atau menggunakan dengan tangan kanan. Sangat tidak pantas kalau misalkan melakukan hal-hal yang baik dengan menggunakan tangan kiri. Payusan nulan den sunataken apa ataya suru nganggo tangan kiwa fi dibdihi ing dalem waliane ma. Sebaliknya untuk kegiatan-kegiatan yang kurang positif, Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad ya, disunahkan untuk menggunakan tangan kiri, cebok tangan kiri, cebok ke tangan kanan. Bersihkan saluran air pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Wa huwa hale utawi diddihi iku ma barang kana kang ono apa ma min babil ihanati bayane saking bab ihana hal-hal kang sepil kang ino wal adzalan kotor kastinjain kaya dene istinja bamtikhoten berseni itu wa khal'i libasin lan nyoplok kambi wana lin nyoplok sendal. Nah, jadi kalau kebalikannya untuk melakukan hal-hal yang sesuatu yang dianggap buruk, maka didahulukan dengan tangan kiri, tidak menggunakan tangan kanan. Wa yusannu lan den sunataken apa al bid'atu miwiti biwasti a'la wajihi kelawan basuh bagian paling dhuwur wajah wong. Wa atrafi yadaihi lan pira-pira ujung tangane wong. Wa rijlaihi lan rong sikile wong. Bagaimana kalau misalkan berwudu? Kalau berwudu ya berarti dimulai dari atas wajah seseorang sunahnya dari sini. Tangan dari atrof. Atrof itu dari sini bisa. Kaki pun juga begitu. Wa in sabba alaihi ghairuhu. Najan to sabba ngesok alaihi ing atase wong apa sapa ghairuhu liyane. Wa akhadhal ma'a il wajhi bi kaffaihi ma'an. Oke.
Wa in sabba alaihi ghairuhu lamun massa alaihi ngatese wong sapa ghairuhu liyane wong. Akhadal ma mongko ngalap berarti wau akhadha ngalap sapa wong almaa ing banyu ilal wajhi maring wajah bi kaffaihi kelawan tangan lorone wong ma'an barengan. Jadi kalau misalkan airnya itu dituangkan, maka cara ngambilnya adalah ketika membersihkan wajah, dua tangannya mengambil air itu. Kalau misalkan airnya dituangkan ya. Wa wada'a ma yaghtarifu minhu an yaminihi. Wa wada'a nyeleh ma ing barang yaghtarifu kang ngiduk minhu saking ma an yaminihi saking tangan-tangane wong. Jadi bagian yang nanti akan dicelupkan itu atau yang diberikan air itu di kanannya. Wa ma yusabbu minhu an yasarihi wa malan barang yusabbu minhu kang den tuangaken minhu saking ma an yasarihi saking tangan kiwane wong. Wawalaun wawilaun lan berkesinambungan baina af'ali wudu salimi ing dalem pira-pira tingkah laku wudu'e wong kang selamat utawa pira-pira tingkah laku wudu bagian kang selamat bi an yashra tegese gambare yen to miwiti sapa wong fi tathhiri kulli udwin ing dalem nyucikaken saben-saben anggota tubuh qabla jafafi ma qablahu ing dalem sadurunge keringe barang qablahu kang tetep ing dalem sadurunge ma wa dzalika lan mengkono ittiba'i krana ittiba wa khurujan metu min khilafi man bayane saking khilafi wong aujabahu kang wajibaken. Wajibu lan wajib apa wila disalisin tumrap wong kang beser. Sunnah terakhir atau sunnah selanjutnya adalah berkesinambungan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Berkesinambungan itu bagaimana ukurannya? Yaitu sebelum anggota yang pertama dibasuh atau anggota yang sebelum sekarang dibasuh itu tidak boleh kering terlebih dahulu. Misalkan sekarang basuh tangan berarti kepala nggak boleh nunggu kering, itu namanya wila. Kalau sudah kering ya berarti bukan wila namanya. Bukan wila namanya. Di madhab Imam Syafi'i itu disunahkan. Kenapa begitu? Ya karena satu alasannya ikut hadis Nabi. Yang kedua, al-khuruj minal khilaf karena ingin keluar dari perdebatan yang ada. Ada yang tidak disunahkan wila itu. Yang wila boleh, nggak wila ya nggak apa-apa. Tapi ada yang mewajibkan. Jadi kalau misalkan nggak wila, batal wudunya. Madhab Syafi'i, wila itu wajib apa enggak? Enggak wajib. Hanya disunahkan saja. Bisa menjadi wajib kapan? Ketika seseorang itu mengalami daimul hadas, beser misalnya, istihadhah, maka disunahkan untuk diwajibkan untuk wallahu a'lam bishawab.